Mas Rahmat, boleh tidak kalau saya meniru gaya orang lain, cara dia bicara yang excellent, lalu saya terapkan dalam diri saya? Itu contoh pertanyaan yang sering muncul. Jika pertanyaannya boleh atau tidak, maka simple jawabannya. Boleh-boleh saja. Tetapi ini bukan persoalan boleh atau tidak, namun justru lebih kita ingin melihat kontekstual. Kita perlu untuk melihat yang namanya functionnya, perlu untuk memahami kondisionalnya. Bahkan perlu juga untuk menyadari ini untuk apa. Dalam konteks meniru orang lain, pengalaman yang pernah saya jalani dalam hidup saya sampai menjadi trainer artinya memiliki gaya bicara saya sendiri. Saya tidak bisa memungkiri dan menafikan bahwasanya dulu di awal-awal justru adalah berusaha untuk mengcopy jadi orang lain. Saya berusaha bukan modeling, tapi lebih tepatnya adalah meniru plek-plek. Meniru plek-plek artinya adalah 100% saya tiru. Namun yang menarik kemudian adalah di proses-proses perjalanan, pada saat semakin kita praktek, semakin kita meniru gaya orang lain tadi, tubuh kita mulai melakukan yang namanya penyesuaian-penyesuaian, adaptasi, dan fitrah. Yang namanya kita manusia pasti sangat cepat melakukan adaptasi tersebut. Konteksnya meniru orang lain adalah sama halnya kalau analoginya dengan menggunakan sepatu ataupun baju orang lain yang gunakan. Ukurannya adalah ukuran orang lain, lalu kita usahakan pakai pada diri kita. Secara motif, bentuknya mungkin kita suka. Secara warna, secara desain, oke, pas. Tetapi nggak bisa dipungkiri, kadang-kadang ada bentuk-bentuk tubuh yang tidak bisa dipaksakan pada diri kita dari yang kita anggap penampilannya bagus. Bentuk tubuh artinya ukuran tubuh kita dan segala macam, tekstur fisiologis tubuh kita, dan kemudian kita berusaha untuk menggunakan baju yang orang lain pakai, ukurannya mungkin sama. Tetapi nanti ada kendala yang lain. Bisa jadi faktor sensitivitas dalam hal yang namanya kulit. Bisa jadi kulit kita nggak pas, kurang cocok, dan segala macam. Ini adalah sebuah gambaran di awal bahwasanya tentang analogi menggunakan baju orang lain. Di sisi yang lain adalah cara pandang tentang meniru orang lain, karena saya mengatakan tadi di awal, step di awal-awal, saya justru banyak meniru para pembicara-pembicara yang saya anggap keren banget cara penyampaiannya. Suaranya, bahasa tubuhnya, dan segala macam. Framework berpikirnya seperti ini kalau menurut saya. Kapan saya, Anda, kita cocok dan tepat untuk meniru orang lain? Pada saat kita belum mengenal siapa diri kita, belum mengetahui bagaimana cara penyampaian kita, belum betul-betul sadar 100% stylenya kita itu, taste-nya kita, ruhnya kita, nyawa. Cara kita bicara yang bernyawa itu seperti apa delivery-nya. Analogi baju yang sama tadi, kita belum tahu ukuran tubuh, fisiologis tubuh kita ini bagian punggung, bahu, kemudian lengan, bahkan juga sensitivitas kulit, kita belum menyadarinya. Pada saat itu belum kita sadari, menurut saya sah-sah aja, pakai aja baju orang lain terlebih dahulu. Sampai nanti ada satu titik, ada satu momen kita mengatakan, ini bukan baju saya, ini baju ini tidak tepat dengan diri saya. Dan menariknya, kadang-kadang kita memang akan menemukan adalah jenis bajunya sama, ukurannya memang sama banget gitu. Ada yang pas, paling nanti kita membedakan sedikit mungkin di kantong ataupun di kerah dan segala macam. Itu nanti proses di akhir. Sehingga menjawab pertanyaan tadi di awal adalah, apakah boleh atau tidak? Menurut saya adalah jika saat ini belum menyadari bagaimana stylenya kita, bagaimana cara penyampaian kita, bagaimana cara kita bicara yang bernyawa, kita belum tahu,
sah-sah aja, niru aja dulu orang lain. Dan ketika meniru 100% all out, jangan setengah-setengah. Supaya apa? Semakin ketahuan yang nggak pasnya itu di bagian mana antara yang kita tiru dengan diri kita. Bahkan ada yang mengatakan memang dalam proses peniruan itu adalah selalu yang terbaik itulah yang ditiru. Penirunya selalu akan menjadi nomor 2. Dalam konteks ini kita bicara adalah cara bicara ya, bukan konteks yang lain. Itu yang akan terjadi. The point, conclusion dari tips kali ini saya ingin mengatakan, tirulah orang lain yang Anda anggap Anda suka. Bahkan mungkin banyak yang Anda tiru. Tiru saja, lalu serap pada diri kita. Yang pasnya yang mana. Sehingga nanti kita akan mengatakan, kerahnya ini saya tiru dari, lengannya saya tiru dari, kantongnya saya tiru dari. Artinya adalah gini, nanti adalah teknik opening saya yang sering saya gunakan, cara pembukaannya saya memodel dari, ataupun saya meniru dari. Kemudian Anda akan mengatakan, pilihan punchline dan diksi kata-kata yang Anda gunakan ketika Anda berbicara, sehingga bicara Anda menjadi bicara yang bernyawa. Anda akan mengatakan, saya meniru dan memodel pembicara X. Bahasa tubuh, ekspresi, saya memodel ataupun meniru dari siapa? Termasuk mungkin dari vokal, Anda akan mengatakan, saya meniru dari siapa? Dan seringkali terjadi juga adalah di kelas public speaking pada saat materi body language. Beberapa kadang-kadang sampai mengatakan, deskripsinya saya harus bagaimana? Saya bingung menggerakkan tangan saya ataupun membuat simbol dari kata-kata yang saya sampaikan, masih kurang pembendaharaan bahasa tubuhnya. Tiru aja dulu orang lain. Plek-plek juga, karena ini persoalan adalah tentang delivery. Bagaimana cara kita penyampaian. Sampai nanti kita memang akan mendapatkan adalah this is who am I? Inilah saya, inilah pembawaan saya, inilah cara saya penyampaian, atau inilah cara saya bicara. Sehingga kita akan mengatakan nanti, itu bukan saya, inilah saya. Dan orang-orang pun akan makin mengenal, akan makin akrab, akan makin tahu, dan dapat vibration-nya. Orang akan merasakan getarannya saat itu terjadi. Itulah yang saya maksud dengan bicara yang bernyawa. Saya Rahmat Syah, terima kasih banyak bagi yang udah nonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.